Simbolik dan berbeda dengan fungsi atau fungsionalnya dari KMP itu sendiri. Saya melihat kalau KMP secara simbolik mungkin masih ada, tapi secara fungsional ini sulit untuk kemudian melakukan konsolidasi, terutama untuk menjadi kekuatan penyeimbang dengan bergulirnya dinamika politik pasca pilpres tentu. Kan memang ini resiko dari kekuatan di luar pemerintahan yang biasanya memang tidak tersatukan oleh agenda bersama. Nah, ini yang kemudian saya melihat ada banyak political interest dari masing-masing partai sesuai dengan realitas politik yang berlangsung. Apa itu realitas politik? Saya melihat kan kalau kita bicara relasi politik itu dua hal. Pertama desain institusional, yang kedua adalah realitas politik. Kalau kemudian kita membaca dalam konteks pola hubungan politik, tentu kan memang kekuatan penyeimbang itu diperlukan, kan? Nah, sehingga kemudian partai-partai di luar pemerintahan itu harus ada. Nah, tetapi kemudian realitas politiknya yang kerap kali kemudian menjadi stimulan, apakah posisi politiknya berubah atau tidak. Contoh misalnya seperti partai-partai yang berkonflik. Ini kan pasti ada realitas politik yang kemudian mengubah posisi politiknya. Ini salah satu alasan mereka pindah dikarenakan mungkin SK-nya yang memegang kunci pemerintah, begitu? Ini saya mengatakan bahwa banyak faktor, antara lain adalah realitas politik yang dialami oleh partai yang bersangkutan. Contohnya adalah Partai Golkar, P3, ya kan? Kemudian PKS juga pasti punya dinamika internalnya, misalnya perubahan peta di internal yang juga mengubah pola komunikasi politik dengan pihak eksternal. Dalam konteks ini dan pemerintah. Tapi kalau Mas Gun melihat sampai kapan PKS akan bertahan di KMP? Saya melihat ini sangat tergantung pada policy yang dimiliki sekarang elit di PKS ya. Apakah kemudian mereka mendorong semakin akomodatif? Karena kalau kita lihat kan petanya memang berubah ya, semakin akomodatif. Tetapi kita ingin mengatakan begini, seluruh partai yang kemudian mengubah posisi politiknya sebenarnya harus kita baca secara kritis. Maksud saya, jangan kemudian dibaca secara linier, selalu dalam konteks politik akomodasi ini membangun satu pemerintahan yang efektif. Ini sinyal positif sebenarnya Mas Bas, bahwa ketika banyak partai yang sekarang melakukan apresiasi dengan cara mendekat gitu ya, ini kan berarti ada bacaan titik keseimbangan politik Pak Jokowi ini sudah mulai didapatkan. Tetapi kemudian dalam bacaan lain, ini juga harus kemudian lebih kritis. Maksud saya, apakah kemudian bergabungnya banyak partai ke dalam pemerintah itu bisa melahirkan yang disebut pemerintahan yang memerintah. Saya akan tanyakan ini yang disebut dengan koalisi yang efektif. Ke Mas Edi, apa yang ingin Anda sampaikan ke satu-satunya rekan Anda sekarang di oposisi PKS, Mas Edi? Ya sekali lagi ya, kita tidak mau ikut campur urusan dalam negeri partai masing-masing di dalam KMP. Kami sekali lagi Pak Prabowo dalam hal ini selalu mengingatkan kami. Pada akhirnya, kalaupun harus tinggal Gerindra di KMP, kita tidak ada masalah. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama mengawal untuk menjaga kedaulatan negara kita, mengawal kebijakan yang pada akhirnya itu bisa membela ataupun mengawal semua kebijakan demi masyarakat Indonesia. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Kalaupun tinggal hanya Gerindra sendirian, dan kalau tadi kan sudah disampaikan tinggal Gerindra satu-satunya, itu tidak masalah. Kita tetap akan berjalan, dan sekali lagi KMP ini muncul kan sebenarnya bukan semacam penyakit. KMP namanya saja Koalisi Merah Putih. Mas Edi, Merah Putih negara bendera kita. Saya nggak ada masalah. Jadi Mas, saya pikir sekali lagi Gerindra tetap solid di dalam. Justru ini malah membuat kami semakin kuat. Kami semakin solid di lini terbawah. Mas Edi, nanti jangan-jangan publik mengkhawatirkan akan ada prinsip semua akan berkoalisi pada waktunya, termasuk Gerindra, Mas. Oh ya gini, silahkan saja nanti, ini kan saya tidak bisa menduga apa yang akan terjadi ke depan. Tapi saya bisa simpulkan, saya berani sampaikan hari ini juga, apapun nanti, semua, katakanlah sebagian besar kecuali Gerindra, masuk kepada pemerintahan, tidak akan merubah peta pengambilan keputusan di DPR. Yang namanya kritis masing-masing anggota itu akan terus berjalan, tarik-menarik dan tarik ulur akan terus terjadi. Ya ini dinamika di dalam parlemen. Ya saya pikir itu tidak akan mudah seperti yang digambarkan sebagian besar orang, bahwa begitu sudah mayoritas dukung pemerintah, langsung ujuk-ujuk akan disetujui. Karena lihat saja kemarin pada saat pembahasan RAPBNP, ya kan, RAPBNP tahun 2015, justru partai yang mendukung presiden yang pertama kali menolak.
kemudian yang malah mendukung KMP. Nah, ini Ya kita kan? Nah, pada saat kesini setelah ini kan kita bicara fakta kan? betul. Fakta. Baik, saya akan Jadi, tanyakan ke Mas Bas. Semuanya nanti akan mendukung presiden, katakan itu pun tidak akan juga melihat mudah presiden akan mengambil kebijakan, karena juga kan yang kita lihat kebijakan ini bukan hanya pemerintah yang berkuasa, tapi apakah kebijakan ini benar-benar untuk masyarakat atau bukan? Tolong tahan dulu Mas Edi, Benar-benar Mas bisa Bas, silakan dirasakan atau komentarnya, Mas. tidak? Kalau Jadi yang mana sebenarnya yang koalisi, yang mana sebenarnya yang oposisi? Begini, kita jangan rancu di dalam memposisikan partai-partai pendukung pemerintah. Pengertian pendukung pemerintah itu tidak berarti menghilangkan esensi fungsi partai politik untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kami setiap partai politik yang punya perwakilan di parlemen, ada 3 fungsi fraksi-fraksi kita di parlemen. Selain fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan negara ini melekat, tidak terkecuali terhadap partai-partai yang mendukung pemerintah. Tetap akan jalan. Ya, sehingga oleh karena itu setiap kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK maupun di tingkat kementerian sektoral, ketika ada kebijakan-kebijakan itu yang tidak sesuai dengan visi negara Pancasila, sesuai dengan konstitusi, kalau zaman Pak Jokowi ini sesuai dengan Trisakti dan Nawacita, kami semua berkewajiban untuk melakukan pengkritisan terhadap seluruh kebijakan itu. Jadi kekhawatiran kalau seluruh partai politik mendukung pemerintahan Jokowi JK ini lalu kemudian penyeimbang di parlemen itu akan hilang, menurut hemat saya berdasarkan sistem politik dan sistem ketatanegaraan kita tidak sepenuhnya benar ya, karena fungsi pengawasan dalam setiap DPR yang punya alat kelengkapan di fraksi itu dia melekat. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman. Nanti saya akan tanyakan, ini beberapa waktu yang lalu sempat ada istilah penumpang gelap begitu. Apakah nanti Mas Bas merasa akan ada penumpang gelap di kabinet? Kami akan kembali sesaat lagi.